Assalamualaikum dulur. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Saya Heru F. Rahman. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman ya tentang eh, masa-masa saya kuliah di S1 jurusan Sastra Inggris Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. UNESA itu kan ada dua, di Ketintang dan di Lidah Wetan. Di zaman saya di tahun 2005 sampai 2009 di UNESA Lidah Wetan itu ada 3 fakultas. Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Fakultas Bahasa dan Seni. Saya banyak mendapat pelajaran tentunya di kampus UNESA Lidah itu. Walaupun saya waktu itu tidak terlalu memikirkan nilai ya. Saya ingat waktu itu saya baru tahu kalau ada nilainya kuliah itu, baru sadar begitu ketika selesai 1 semester. Ternyata keluar nilai waktu semester 1 itu mata kuliah cuma 2 kami itu. Intensif course 1 sama intensif course 2. Saya dua-duanya dapat B sehingga IP saya 3. Tapi ada teman saya itu dapat 3,5 IP-nya karena satunya B, satunya A. Ada juga yang dapat 4 karena satunya A, satunya A. Intensif course 1 A, intensif course 2 A. Sejak saat itu saya pintar-pintar orangnya. Lalu saya lupa tentang nilai itu sampai saya mau lulus kuliah, baru saya ngurus nilai. Saya lihat transkrip saya itu IP-nya kurang dari 3. Karena saya ketika kuliah itu banyak ikut mata kuliah begitu, sehingga saya bisa mencoreti sejumlah mata kuliah yang berpotensi memperbanyak bilangan pembagi dalam hitung-hitungan IPK itu. Intinya seperti itu. Jadi saya mencoret bahasa Jerman, terus ada mencoret beberapa mata kuliah linguistik yang saya ikut. Waktu zaman saya itu kan ada 2 mazhab ya, 2 aliran. Kamu pilih sastra atau linguistik? Saya sebenarnya pilih sastra, cuma sesekali saya ngikut mata kuliah linguistik. Nah, walaupun nilai saya itu B, tetap akan bisa mengangkat IPK waktu itu kalau saya coret saja. Akhirnya saya coret beberapa linguistik, saya coret juga bahasa Jerman. Waktu itu ada pilihan bahasa Jerman atau Jepang. Saya pilih dua-duanya karena boleh milih dan boleh juga 2 itu. Ada beberapa kawan yang pilih 2 sekedar ingin belajar bahasa Jerman, walaupun ketika itu ternyata sekarang saya juga gak bisa bahasa Jerman sama sekali, kecuali aktung-aktung gitu. Cuma taunya aktung-aktung. Akhirnya saya coret, terus dihitung sama dosen saya. Nah, dosen saya ini dosen wali saya, termasuk dosen pembimbing saya juga. Tapi saya tak perlu sebut namanya, khawatir beliau tidak berkenan. Beliau luar biasa menurut saya. Ada satu mata kuliah saya itu yang dapat nilai D, 4 SKS. Saya bilang, Bu, ini bisa ya Bu dihapus gitu. Seingat saya ini mata kuliah wajib, saya bilang gitu. Mata kuliah umum tapi wajib. Terus beliau memiliki kaidah yang menarik menurut saya. Kaidahnya gini, dia bilang begini, ngene ayo tak tanda tangani untuk dicoret karena ini ngeleng-ngeleng. Saya itu 2,9 sekian begitu ya. Ketika habis dicoret jadi 3,1, dia bilang ngene, zaman dulu belum online banget kan, jadi masih pakai tanda tangan manual, datang ke BAK-nya di Ketintang, ngurus itu kalau mau ngubah transkrip seperti itu. Tak tanda tangani, lek misale ternyata oleh digusek, iku rezekimu, nilaimu tambah api. Tapi lek misale gak oleh digusek, ya iku apa semua. Akhirnya dia tantangani kan ya. Cerik saya ke BAK, ya nun saya bukannya tanpa mengurangi rasa hormat, orang BAK kan juga gak tahu ya. Dalam kondisi yang belum online banget itu ya gak tahu lah jurusan sastra Inggris itu yang wajib apa, yang apa-apa. Yang penting SKS saya itu memenuhi. Dia kan sudah gak mikir wajib sunnah makruh mubah lagi kan ya. Akhirnya coret dan akhirnya saya dapat 3,1, dan itu kemudian beberapa tahun kemudian berguna tatkala saya ingin mencari beasiswa, karena waktu itu beasiswa minimal IPK-nya 3 waktu itu, LPDP. Alhamdulillah saya dapat untuk S2 itu. Seandainya saya waktu itu tidak direstui untuk mencoret 4 SKS dapat D itu, saya tidak perlu sebut apa itu mata kuliahnya ya. Ya tentu karena saya lalai lah. Mungkin kondisi akan berbeda.
Itu di aspek akademik sedikit ya. Akademik lainnya saya baik-baik saja. Dengan dosen-dosen juga saya pikir dosen-dosennya sangat berkualitas juga. Dulu zaman saya akreditasi B, tapi sekarang saya lupa 2019 atau 2018 sudah akreditasi A, jurusan sastra Inggris. Selain kuliah saya banyak main futsal, banyak sekali saya main futsal. Saya itu sampai saya jadi ada teman ya itu ada 2 kontrakan yang mainstream waktu itu dalam hidup saya gak tahu yang lain, tapi kayaknya dalam jurusan saya juga. Jurusan saya itu ada beberapa kelas, ada yang rek, ada yang non rek. Yang non rek ini yang lulus SBMPTN lah, yang non rek ini yang tidak lulus SBMPTN tapi ada jalur non rek begitu. Saya tidak tahu, saya lupa nama jalurnya apa, tapi yang jelas kami disebut non rek. Nah ada yang sastra Inggris, ada yang pendidikan bahasa Inggris. Seingat saya waktu itu ada 2 kos-kosan yang sering saya kunjungi. Yang satunya ini kos-kosannya Anas dan teman-temannya. Yang satunya kos-kosannya Firman. Kos-kosannya Anas ini disebut kos-kosan Anas karena seingat saya satu-satunya yang jurusan bahasa Inggris, S1 bahasa Inggris, walau dia pendidikan bahasa Inggris. Jadi jurusan English Department itu ada 2, prodi pendidikan dan prodi sastra lah, kira-kira seperti itu. Lalu ada juga kos-kosannya Firman. Sebenarnya di kos-kosan Firman ini ada beberapa orang jurusan bahasa Inggris, cuma yang lebih bisa dibilang maskotnya Firman, sehingga kita dikenalnya kontrakan Firman dan kontrakan Anas. Nah, antara kontrakan Firman dan kontrakan Anas inilah yang sering tanding main futsal. Saya lebih sering ikut kontrakannya Anas tentu saja, dan nyaris tidak pernah ikut kontrakannya Firman ketika kami bermain tanding. Tapi ini pertandingan yang sangat lucu menurut saya, bukan pertandingan yang bertaruhan uang, apalagi nyawa. Gak mungkin lah bertaruhan nyawa ya. Itu kami dulu ada lapangan futsal 234 itu di Gunung Sari, ada Primavera di Gunung Sari juga, ada dulu di Bukit Mas, perumahan Bukit Mas ada juga lapangan futsal yang disewakan, kami sering main di sana. Terus di Kenjeran dulu ada lapangan futsal juga, saya nggak tahu sekarang. Dan dulu futsal sangat-sangat hidup zaman 2005-2009. Kami juga sering main sepak bola di Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebenarnya saya ini nggak terlalu bisa main sepak bola ya. Jadi saya ketika main sepak bola, main futsal itu ya pokok dijak main, terus epok-epok Melayu, cedek-cedek gawang, ono bal yo nyaduk ngono-ngono ae. Buat olahraga begitu. Yang hebat mereka, banyak yang lebih hebat tentunya bermain futsal. Kontrakan Anas itu banyak anak-anak PGSD, kontrakannya Firman itu banyak anak-anak FIK. Jadi kalau ya FIK tapi ya di kontrakan Anas juga relatif imbang lah permainan kontrakan Anas sama kontrakan Firman, relatif lah. Nah, selain bermain futsal, selama saya di Universitas Negeri Surabaya juga saya selain kuliah juga kerap bermain musik. Nah, musik itu ada beberapa studio di Lidah aja banyak waktu itu, banyak sekali. Jadi zaman saya itu ya zaman studio musik, ngeband, terus sama futsal itu lagi musim. Karena belum ada Facebook, belum ada Twitter, ya sudah ada tapi belum ngehits banget begitu. Paling banter itu ya Mic 33. Kami kalau nongkrong malam-malam itu ya nongkrong ngobrol begitu. Jarang lah, masih Mic 33 itu pun jarang. Dan saya juga gaptek begitu. Di luar itu saya merasa suasana Unesa Lidah itu masih menyisakan romantika ya bagi saya. Jadi kalau jalan ke sana itu saya sering teringat-ingat masa lalu. Padahal sudah cukup lama itu. 2005 sampai 2009 sudah lebih dari 10 tahun yang lalu saya selesai kuliah. Dulu itu di sana banyak isu-isu seperti misalnya ditemukan mayat di bak sampah ini, di bak sampah itu beberapa kali. Kemudian setelah saya telusuri, ternyata upaya agar mahasiswa maupun mahasiswi tidak suka jalan-jalan malam begitu, supaya mereka agak ada
ketakutannya, dan memang sebagian sempat gentar juga untuk jalan-jalan malam. Saya sendiri jarang ya jalan-jalan malam ke kampus, tapi pernah lah beberapa kali main laptop. Dulu di UNESA Lidah Fakultas Bahasa dan Seni itu kan ada sebuah sentra ya, mungkin sekarang sudah berubah, sudah ada tempat lain gitu. Dulu ada namanya Joglo, disitulah kami biasanya di hari-hari perkuliahan, terus malam-malam itu biasanya kadang-kadang nongkrong di sana. Dulu kan pagarnya juga belum sebanyak sekarang, terus dulu itu masih sesekali masih ada kambing-kambing gitu, kambing orang mengembala kambing. Saya tidak tahu sekarang, tapi tampaknya sudah tidak ada. Bahkan sekarang sudah ada lapangan kuda di Lidah Wetan. Itu luar biasa sekali pertumbuhannya ya. Ya memang sudah lama sih sejak saya meninggalkan tempat-tempat itu. Kantin dulu juga masih becek, belum ada gedungnya. Baru di akhir-akhir 2009 awal tahun itu baru dipugar, lalu dibuatkan sentra kantin yang lebih berpresentasi. Kira-kira dalam kesempatan ini itu saja yang bisa saya sampaikan tentang memori-memori saya ketika saya di Universitas Negeri Surabaya. Semoga suatu saat saya bisa kembali berbagi cerita lagi, mungkin tentang UNESA lagi atau tentang hal-hal yang lain. Semoga kita juga selalu dalam kesehatan di era-era zaman-zaman seperti sekarang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.